Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan berbagai nikmat, rahmat, hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, ya, baik lahir maupun batin. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, pada kali ini saya mau mengangkat sebuah ocehan, sebuah bahasan mengenai yang tentang berita yang sedang viral saat ini, ya, yaitu mengenai masalah ceramah salah satu ustadz, ya, atas sebuah pertanyaan seorang jamaah mengenai masalah wayang. Dan ini viral sampai saat ini, ya, di mana-mana membicarakan, bahkan sempat dibahas di ILC, ya, atau Indonesia Layar Clubs di mana? TV One. Terutama para pecinta seni budaya langsung angkat bicara, ya. Banyak sekali yang sudah mengkanter, menjawab, bahkan mengomentari mengenai permasalahan ini. Bahkan ustadz tersebut, kalau nggak salah namanya Ustadz Khalid Basalamah, yang mana beliau adalah salah satu ulama mengatasnamakannya dirinya ulama salafi. Bahkan dia sendiri sudah memberikan statement, sudah meminta maaf lah intinya kepada seluruh umat Islam yang ada di Indonesia, di Nusantara, bahwa untuk meluruskan, ya, apa yang dia sampaikan mengenai masalah wayang ini. Nah, untuk masalah ini kalau saya coba menilai, menanggapi, bahkan mengomentari di sini, saya bagi menjadi 3 poin, ya. Yang pertama, mengenai pernyataan dia mengenai hukum wayang, ya. Seperti yang kita ketahui bahwa video tersebut, kata beliau sendiri, kata Ustadz Khalid Basalamah, itu sudah beberapa tahun yang lalu, berarti ya udah lumayan lama, cuman mulai mengemuk. Ya, mungkin karena viewersnya atau penontonnya sudah banyak, sehingga banyak orang yang tahu dan akhirnya mengangkat topik ini atau opini wacana ini ke permukaan, sehingga ramai di mana-mana, ya. Yang pertama, mengenai pendapat Ustadz Khalid ini, kalau menurut saya yang pertama, ya, itu hanya masalah pendapat beliau mengenai wayang yang sebenarnya pendapat ini sebenarnya tidak jelas kalau menurut saya. Karena kenapa tidak jelas? Karena pernyataan beliau ketika meminta maaf, beliau tidak mengharamkan katanya, ya, hanya menyarankan. Nah, ini menurut saya tidak jelas. Apakah dia mengharamkan atau menghalalkan, menganggap mubah atau sunnah atau gimana, kan tidak jelas. Dia hanya menyarankan.
Ya mungkin ada beberapa faktor ya. Mungkin kalau dia mengharamkan secara langsung ya pasti di kantor habis-habisan tentunya. Itu asumsi saya. Ya artinya yang pertama itu pendapat dia, pendapat beliau yang katanya wayang ini sudah tidak relevan lah intinya dengan zaman sekarang. Dan pendapat ini menurut saya tidak jelas, dalilnya tidak jelas, arahnya mau kemana, cuman hanya mau dia menjawab hanya sesuai dengan dengan nalarnya dia. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sebagai umat Islam tentunya di Nusantara, khususnya warga-warga Nahdien dan juga pecinta seni budaya terutama wayang. Kalau menurut saya tidak usah terlalu baper ya. Ya artinya biasa aja menanggapi. Ya karena itu hanya sebuah pendapat. Ya artinya itu masih sejalan dengan konsep demokrasi di Indonesia yang siapa saja boleh berpendapat, boleh berbicara. Jadi untuk umat Islam khususnya yang aswaja ya, pecinta seni budaya, menurut saya itu tidak usah terlalu baper. Biasa aja karena itu sebuah pendapat. Siapa saja boleh berpendapat. Itu yang kedua. Adapun yang pendapat saya yang ketiga adalah ini komentar saya ya. Bisa dibilang pendapat lah. Yang mudah-mudahan bisa memberikan jawaban atau pencerahan bagi sebagian orang ya yang masih mungkin bingung ini wayang ini haram atau enggak gitu. Walaupun sudah banyak para ulama, para kiai, para ustadz yang sudah menjelaskan ini. Saya coba hanya menambahkan ya. Hanya menambahkan saja atau mungkin pendapat ini sudah ada, berarti saya hanya menguatkan pendapat yang memang sudah ada. Gitu. Pendapat saya begini, masalah wayang ini kan kata Khalid Basalamah itu, ini kan zaman sudah modern katanya itu. Wayang itu kan sudah ketinggalan zaman lah intinya. Kalau yang saya lihat tonton di YouTube, kalau sekarang kan sudah ada katanya kayak stand up gitu ngomong di depan publik. Kenapa yang itu aja yang udah manusia kenapa harus pakai wayang? Kata dia kan begitu. Oke, saya jawab ya. Yang artinya karena Khalid Basalamah tidak mengungkapkan pendapat secara pasti dan juga tidak membawa dalil secara jelas. Jadi saya pun akan menanggapinya juga secara tidak jelas ataupun mungkin sedikit aja jelas gitu. Biar masyarakat warga paham gitu. Wayang itu kan kalau kita ibaratkan sebuah mainan ya anggaplah mainan. Ya kan? Mainan. Ini seperti umpamanya Ustadz Khalid Basalamah punya anak. Punya mainan, boleh nggak dia bermain dengan wayang? Anggap itu wayang itu sebuah mainan, boleh nggak? Kalau boleh, kenapa wayang-wayang di pagelaran disarankan oleh dia untuk ditinggalkan? Kenapa? Anak kecil saja main sama mainan sama wayang boleh, yang bahkan itu tidak membawa tidak ada mauidhahnya, sedangkan acara wayang itu biasanya kan mengandung nasihat agama. Bahkan kayak wayang golek tuh almarhum Haji Asep Sunandar Sunaria. Itu kan kalau main wayang selalu membawa pesan, kesan, nasihat agama. Bahkan tentang tauhid ya. Ya, itu kan kalau menurut saya bagus gitu. Jadi Ustadz Khalid ini tidak melihat esensi atau tidak melihat substansi dari sebuah pagelaran wayang. Isinya apa? Dia hanya melihat benda. Nah, kalau umpamanya Ustadz Khalid melihat benda, itu ya sama saja seperti benda yang lainnya. Seperti benda mainan yang dimainkan oleh anaknya. Ya kan? Kenapa harus dimusnahkan? Kenapa harus ditiadakan gitu? Lagi pula ukuran modern, ukuran budaya masa lalu, ukurannya berapa tahun, berapa hari kan nggak jelas. Karena
hari kemarin juga itu kan sudah termasuk masa lalu, berarti harus dimusnahkan juga dong, karena sudah tertinggal. Jadi ukuran modern, ukuran tidak modern itu batasannya kita kan tidak tahu, tidak jelas. Siapa yang memberikan batasan tersebut, tidak ada. Jadi di sini kita hanya melihat substansi aja, isi. Kalau memang itu isinya baik, apalagi membawa pesan agama, nasihat, kenapa harus dihilangkan? Lagi pula kan ada kaidah usul fikih, al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah, ya kan? Melestarikan budaya atau menjaga tradisi itu baik, wal akhdhu bil jadidil aslah, dan mengambil sesuatu yang baru itu lebih baik. Yang artinya kita di samping menjaga mengambil sesuatu yang baru, kita juga menjaga tradisi. Jadi yang dulu diambil, yang sekarang diambil, yang dulu dijaga, yang sekarang diambil. Gitu. Yang dulu dijaga, sekarang dilestarikan. Ya, artinya yang penting substansi isinya baik. Kenapa tidak boleh? Syariat Nabi aja yang dulu-dulu kan sebelum Nabi Muhammad dipakai, ya kan? Yang penting kan isinya baik, substansinya, esensinya kan ke arah yang kebaikan gitu. Contohnya syariat Nabi Adam, syariat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, itu kan zaman dulu, lebih dulu daripada wayang. Tapi kenapa diambil hukum? Ya karena itu kan mengandung kebaikan, kemaslahatan buat kita semua. Seperti itu. Jadi lestarikan budaya, tradisi, dan juga kita menghadapi kemodernan, sesuatu yang baru. Gitu, itu kan budaya Indonesia Nusantara. Ya, kata Khalid Basalamah mengatakan bahwa kalau budaya dijadikan sebuah agama susah, katanya repot. Kan ulama sudah memberikan ukuran, budaya yang memang bertentangan ya dibuang, yang baik ya lestarikan. Jadi itu batasannya. Itu diukur dengan esensi, niatnya, isinya seperti apa. Kalau wayang kan hanya benda kan tergantung kita yang menggunakan. Mau digunakan salah ya jadi salah, digunakan jadi benar jadi benar. Seperti golok, kalau dipakai membunuh ya salah, dipakai kita untuk menyembelih kambing, menyembelih ayam dan lain sebagainya, membelah kayu bakar, itu kan baik. Ya, golok kan hanya benda, wayang hanya benda, tergantung kita yang menggunakan. Kenapa harus jadi masalah, Pak Ustadz? Apalagi Anda tidak membawa dalil mau mengharamkan atau enggak gitu. Jadi tapi kalau dilihat dari si esensinya, dia sebenarnya mengharamkan. Walaupun bahasanya menyarankan. Apa itu menyarankan? Sunnah. Memang sunnah Nabi menyuruh kita untuk meninggalkan wayang. Dalilnya apa? Kalau sunnah Nabi itu harus dimusnahkan, dalilnya apa? Harus punya dalil dong. Katanya orang Salafi itu dalil apa, harus pakai dalil? Ya harus pakai dalil dong, minimal argumentasi yang tidak terlepas dari dalil utama. Dalil itu kan ada yang ijmali, ada yang tafsili, ya minimal dalil ijmali lah. Nanti kan nggak bawa dalil ijmali satupun kan, apalagi dalil tafsili gitu. Perubahan dunia memang refleksif, perubahan hukum harus dengan argumentasi. Seperti itu Pak Ustadz. Oke. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.